Bab 4. Dari jendela kamarnya, Harry mengawasi bagaimana cekatannya Rimba mencuci mobil ibunya. Sama cekatnya seperti ketika sedang mengganti ban mobilnya yang tadi kempes. Hanya mengenakan celana pendek dan kemeja komprong dengan sendal jepit, Rimba memang lebih mirip seorang pemuda daripada gadis remaja. Jangan-jangan sudah banyak gadis-gadis yang jatuh hati padanya. Harry hanya menoleh sekilas ketika Anggreni masuk membawakan senampan sarapan pagi dan meletakkannya di meja kecil di samping tempat tidur. Piring kotornya biarkan saja di sini, katanya sambil beranjak ke pintu. Hari ini aku mesti berangkat pagi-pagi ke studio. Anak laki-lakimu belum selesai mencuci mobil. Sekali lagi kau sebut anak laki-laki, dia memang lebih pantas jadi anak laki-laki. Rimba wanita 100%. Aku mulai berpikir kitalah yang keliru. Dia lebih cocok jadi cowok. Kau memang kurang ajar, pagi-pagi sudah mengajak bertengkar. Itu yang kita lakukan sejak pertama kali bertemu kan? Kau akan merasa kehilangan setelah aku pergi nanti. Kehilangan kau? Anggreni menaikkan sebelah alisnya. Kehilangan orang yang dapat kuajak berdebat, yang berani menelanjangi kekurangan-kuranganmu. Bukan salahku kalau Rimba jadi begitu. Ku didik dia sama seperti anak-anakku yang lain. Ku beri dia gaun yang bagus-bagus. Bukan salahku kalau dia lebih senang memakai celana. Kau masih menyalahkanku. Sebagian salahmu juga. Tahu kenapa dia mengidentifikasikan dirinya sebagai anak laki-laki? Untuk menarik perhatianku bukan, ejek Anggreni sinis. Itu teorimu tadi malam. Ada teori lain. Dia ingin menjadi anak laki-laki dalam keluargamu untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pria. Anggreni menghela napas jemu. Sudahlah, desahnya bosan. Aku tidak tertarik pada teori-teorimu. Aku semakin yakin kau mesti mencari seorang ayah baru buat anak-anakmu. Akan kusurati kau kalau sudah kutemukan orangnya nanti. Ada 2 adegan yang mesti diperankan Anggreni hari ini. Adegan yang pertama, Anggreni sendiri tidak tahu buat apa susah-susah diambil kalau toh nantinya pasti digunting sensor. Tetapi bertanya memang bukan haknya. Yang penting dia dibayar. Meskipun untuk melakukan adegan itu memang harus melakukan 9 kali retake. Adegan kedua cukup dramatis dan cukup menantang. Seandainya dialah yang menjadi pemeran utamanya. Sayang, dalam adegan itu dia cuma kebagian peran pembantu. Entah kapan impiannya baru dapat terlaksana. Menjadi seorang bintang film, bukan sekedar figuran yang numpang lewat atau sekedar peran pengganti yang memamerkan paha dan dada. Belum ada peran yang cocok untukmu, sahut Budi setiap kali dia minta diberi peran yang lebih berarti. Tentu saja itu cuma hiburan, ungkapan dari kau tidak berbakat, karena kalau sampai umur 30-an belum ada peran yang cocok untuknya, sampai kapan dia harus menunggu? Padahal kesempatannya hanya tinggal sedikit sekali. Dia tidak bisa menunggu lagi. Tertati-tati Harry melangkah dari kamar mandi ke kamarnya. Kepalanya sudah tidak begitu sakit lagi, tapi masih sedikit pusing kalau berdiri terlalu lama. Dia ingin cepat-cepat berbaring di tempat tidurnya, supaya pusingnya tidak bertambah hebat, dan dia tertegun di depan pintu kamarnya. Aneh, pintu kamar itu terbuka sedikit, padahal tadi sudah ditutupnya baik-baik. Siapa yang berani menyelinap ke dalam? Tangannya sudah terulur megang bandel pintu ketika sekali lagi dia terkesiap. Ada suara orang sedang membongkar lemari, dan suara-suara itu datang dari kamarnya. Gila, siapa yang berani menyelundup masuk dan menggeledah kamarnya? Anggreni sudah pergi, anak-anaknya sekolah semua. Mungkinkah nenek tua itu? Perempuan itu memang selalu curiga. Matanya yang kecil itu selalu bersinar tajam di balik kacamatanya kalau menatap Harry. Tapi menggeledah kamarnya, sungguh keterlaluan. Apa barangnya ada yang hilang, dan Harry yang dikira mencurinya? Hati-hati Harry mendorong pintu kamarnya dan melihat punggung seorang gadis yang sedang berlutut membelakangi pintu. Dia sedang mengaduk-aduk isi lemari pakaian.
Tampaknya ada sesuatu yang sedang dicarinya, dan tepat pada saat dia berhasil menarik sebuah buku dari tumpukan pakaian, Harry menegurnya. "Cari apa, Neng?" Sinta tersentak kaget. Buku terlepas dari tangannya, dan sebelum sempat dipungutnya kembali, Harry telah menginjak buku itu. "Nah, pasti bukan bukumu." Harry tersenyum pahit. Dibacanya selintas judul buku itu, My Diary. "Pasti bukan buku harianmu, iya kan?" Sia-sia Sinta mencoba narik buku itu lepas dari injakan kaki Harry. Akhirnya, dengan putus asa, dicobanya menyingkirkan kaki Harry dengan kakinya sendiri, sementara kedua belah tangannya berusaha menarik lepas buku itu. "Punya kakakmu." "Punya mama," desisnya sengit. "Lepaskan." "Aku berani bertaruh, pasti kau mengambilnya tanpa seizin ibumu." "Bukan urusanmu," geram Sinta separuh menangis. Dia masih berjuang sekuat tenaga untuk mengambil buku itu. "Sampai pincang kakimu pun kau tidak akan bisa berhasil, Non. Tidak baik mengambil barang yang bukan milikmu." Mendadak aja para Sinta memucat. "Sampai pincang kakimu." Meledak kata-kata itu di telinganya. Usahanya menarik buku itu berhenti dengan sendirinya. Ditatapnya Harry dengan marah. "Aku memang pincang." Geramnya tersinggung. "Tapi jagalah mulutmu, jangan sembarangan menghina orang." Sinta bangkit dengan gusar dan terseok-seok meninggalkan Harry. Ternyata dia memang benar-benar pincang. "Nona, maafkan aku." Cepat-cepat Harry memblokir pintu dengan tubuhnya supaya Sinta tidak bisa keluar. "Aku tidak tahu." "Tidak perlu minta maaf." Sinta bergerak ke samping untuk meloloskan diri di celah antara badan Harry dan bingkai pintu. "Aku memang pincang. Maafkan aku." Harry ikut bergerak untuk menghalangi Sinta keluar. "Aku tidak tahu, ibumu tidak pernah mengatakannya. Kau juga gak bilang." "Buat apa?" Sinta bergerak ke sisi lain, mencoba menerobos dari sisi yang satu lagi. Sia-sia Harry lebih cepat lagi menghalanginya. "Kau juga tidak pernah tanya?" "Loh, masa aku mesti tanya begini pada setiap gadis yang kujumpai?" "Hei manis, siapa namamu? Apa kamu pincang?" "Kalau begitu, aku juga tidak perlu mengumumkan cacatku pada setiap orang." "Hai, namaku Sinta, aku pincang." Harry tertawa lepas, sama sekali tidak bernada melecehkan. "Setuju, kamu gak marah lagi kan? Namaku Harry dan aku minta maaf." Sinta udah berhenti mencoba meloloskan diri. Ditatapnya laki-laki itu dengan murung. "Mama tidak pernah cerita tentang kami." Sinta sendiri tidak mengerti mengapa kemarahannya begitu cepat surut. Entah mengapa dia menyukai sikap laki-laki ini. Dia terbuka, wajar, bersahabat, dan tampan. "Ibumu tidak pernah cerita apa-apa tentang kamu." "Pasti gak sempat, mama kelewat repot." Harry sendiri terkejut mendengar nada suara gadis itu. "Mudah-mudahan aku salah dengar," katanya hati-hati. "Kamu tidak membenci ibumu kan?" "Sinta sayang mama," sahut Sinta dengan suara tertekan. "Tapi mama cuma sayang Iin." "Bukankah Iin adik Sinta juga? Dan dia sakit. Pantas dong kalau lebih memperhatikannya." "Waktu Sinta sakit, mama gak perhatikan Sinta." "Ah, itu cuma anggapanmu. Waktu Sinta sakit panas, mama gak ada di rumah. Nenek yang bawa Sinta ke dokter. Kata nenek, begitu disuntik, Sinta langsung lumpuh." "Kamu keliru Sinta, bukan suntikan dokter itu yang membuat kakimu lumpuh. Kamu mungkin kena polio." "Nenek bilang, anak yang lagi demam gak boleh disuntik. Kalau mama ada, pasti Sinta gak lumpuh." "Keliru lagi, ada mama atau tidak, disuntik atau tidak, kalau benar terserang polio, kakimu bisa lumpuh. Jadi jangan salahkan mama." "Lagi apa kalian di situ?" bentak nenek dari belakang tubuh Harry. Matanya langsung menatap curiga pada laki-laki itu, seolah semua laki-laki memang pembawa bala. "Ah, cuma ngobrol bu," sahut Harry sambil menggeser tubuhnya. "Ngobrol kok di kamar?" gerutu nenek tidak percaya. Tatapannya lalu berpindah ke Sinta. "Belanjaan di dapur belum beres, sudah lari ke sini. Ayo ke belakang." "Sinta kan bukan babu, Nek," protes Sinta kesal. "Masa gak boleh sih ngobrol sama Om?" "Boleh aja ngobrol, tapi jangan di kamar, pemali." "Apaan sih pemali, Nek?" "Tabu, tahu nggak tabu?"
"Ah nenek, apa-apa tabu, ini gak boleh, itu pantang lah, bosen." Ini anak, kalau dikasih tahu orang tua membantah terus. "Ayo jangan di kamar." Bawel, gerutu Sinta mengkal, tentu saja dengan suara perlahan supaya nenek tidak dengar. Ketika dia melewati tempat Harry, laki-laki itu memberinya sepotong senyum tipis. "Bukunya Om kembalikan ya. Tidak baik mencuri lihat catatan harian ibumu." Anak itu sudah besar, Angga. Datang-datang ibunya langsung mengadu. Anggrani bahkan belum sempat melepas sepatunya. "Kamu harus lebih memperhatikan dia, jangan cuma cari duit melulu." "Ada apa lagi, Bu?" tanya Anggrani sabar. "Dia pulang dengan anak lelaki itu lagi dari pasar." "Lebih dari itu," tukas nenek cepat dengan nada seperti ada orang yang memasang bom di rumah mereka. "Tahu nggak, tadi pagi kupergoki dia berduaan saja di dalam kamarmu bersama lelaki itu." Anggrani mengerutkan keningnya. "Sinta, tidak mungkin. Saya kenal anak-anak saya, Bu. Saya yang melahirkan mereka." "Tapi aku yang mengurus mereka, Angga. Kau jarang di rumah. Mana kamu tahu persoalan anak-anakmu?" "Sedang apa mereka di kamar saya?" "Itu yang mesti kamu selidiki. Ingat, Angga, Sinta udah perawan. Dia tidak mungkin melakukannya, Bu." "Kenapa tidak? Kamu kan tahu laki-laki. Ingat si Peter." "Tapi Harry pasti tidak seperti dia," potong Anggrani jengkel. "Tentu saja tidak kalau di depanmu. Di belakang, siapa tahu." "Sudahlah Angga, lebih baik suruh dia pergi. Besok dia pulang. Lebih cepat lebih baik, sebelum terjadi apa-apa." "Buset," keluh Anggrani dalam hati. "Pulang-pulang kepalaku sudah pusing 7 keliling. Semua gara-gara bajingan itu. Besok dia benar-benar sudah harus pergi. Kalau tidak, aku bisa gila." "Senang melihatmu sudah pulang," sapa Harry begitu Anggrani masuk ke kamarnya. "Anak-anakmu pasti lebih senang lagi. Dan aku paling senang kalau besok pagi kau juga sudah pulang." Harry tersenyum, tanpa perasaan tersinggung sedikit pun di wajahnya. "Aku tidak mau pulang ke rumah, siapa tahu ada polisi yang mencariku." "Itu urusanmu, pokoknya tinggalkan rumahku." Anggrani mengangkat piring bekas sarapan Harry dan meletakkan sepiring makan siangnya. Ketika dia memutar tubuhnya untuk keluar, Harry memanggilnya, "Rini." Anggrani tersentak kaget. "Apa?" katanya. "Rini. Gila, seenaknya aja dia mengganti nama orang." "Namaku Anggrani," katanya kesal sambil menoleh ke arah Harry yang sedang berbaring, terlentang di ranjang. "Terlalu panjang," komentar Harry seenaknya. "Lebih enak Rini aja. Teman-teman memanggilku Angga." "Bagiku Rini lebih cocok. Tapi aku tidak suka dipanggil Rini." "Kenapa?" "Kenapa? Karena itu bukan namaku. Bagiku Rini lebih mengesankan, tak terlupakan." Astaga, orang ini benar-benar menyebalkan. Tapi sudahlah, Rini ya Rini, apa boleh buat. Dipanggil apapun masa bodoh amat. Pokoknya besok dia tidak akan mendengarnya lagi. "Ada satu hal yang kuingin kau mengetahuinya, Rini. Sinta bukan hanya cacat kaki, dia juga cacat mental. Berhentilah mengurusi anak-anakku. Cacatnya membuat dia minder. Kau juga yang menyebabkannya." "Aku?" Anggrani membelalak gusar. "Dia kan polio waktu berumur 11 tahun. Salahkah aku? Aku sudah berusaha mengobatinya. Dia sembuh, tapi cacat. Salahkah aku?" "Kesalahanmu yang pertama, kau tidak ada di rumah ketika dia sangat memerlukanmu. Aku harus kerja. Kebetulan saat itu syutingnya di luar kota. Kami harus berada di sana selama seminggu. Dan aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian di rumah. Kau kira aku tidak menyesal? Setiap malam aku berlutut di sisi pembaringannya. Kumohon pada Tuhan, jika aku yang bersalah, janganlah hendaknya hukuman dosaku dilimpahkan pada anak-anakku. Tapi dia cacat juga. Haruskah kutuntut Tuhan? Pernahkah kau menyatakan penyesalanmu?" "Aku harus bagaimana? Menangis tiap hari di kakinya? Tidak, aku tidak mau memperlihatkan belas kasihanku padanya. Dia harus hidup seperti anak-anak lainnya. Tidak sudi dikasihani, sampai saat dia sendiri merasa malu dan berhenti. Itu kesalahanmu yang kedua. Kau membiarkan dia menarik diri dari lingkungannya. Berhentilah dan tinggal menjahit di rumah.
Justru saat kau seharusnya menanamkan kepercayaan harga diri yang lebih besar di hatinya. Habis aku harus bagaimana? Memaksanya sekolah? Di sanalah letak masa depannya. Berkurung di rumah hanya membuatnya bertambah minder aja. Setan ini memang cerewet, pikir Anggreni kewalahan. Terlalu banyak mencampuri urusan keluargaku. Terlalu berani menelanjangi kekurangan-kekuranganku. Tapi bagaimanapun, kata-katanya hampir selalu benar dan sulit dibantah.